قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para alim, para ulama, para habaib rahimakumullah. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak manajer beserta jajarannya yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, para undangan yang kami tak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mendapat maunah maufirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat, mengangkis, menolong kita dari alam yang penuh dengan kemaksiatan, penuh kegelapan, diangkat menuju ke alam yang penuh terang benderang dengan adanya nikmatul iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tak disangka hari demi hari, minggu demi minggu kita bertemu kembali dengan bulan yang mana bulan itu penuh dengan keberkahan, namanya bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita juga nyampe ke bulan Muharram. Bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nyampe ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban mudah-mudahan kita nyampe ke bulan Ramadan. Ini doa baginda kita, Pak Bu, yang sering kita bacakan kadang-kadang di masjid, di surau, kadang-kadang di santri. Doanya seperti ini: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ighfir lana dhunubana. Ini biasa. Allahumma barik lana. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ighfir lana dzunubana. Yang artinya apa? Walaupun Bapak hidup di kejauhan kota, yang kerjanya sehari-hari, ada yang menjadi buruh, kerja jadi penyemprot, panen sawit,
ada juga yang kerja dalam artian kerja apa namanya, memperbaiki. Kalau memperbaiki itu apa di situ? Perawatan, macam-macam. Ada juga yang kayak beliau, Bapak Ahlan, ada. Oh gitu. Namanya kayak salah-salah ya. Tapi mudah beliau, alhamdulillah. Tadi cerita sama saya. Kami dari Pak Kiai dari Jepara, berarti kota santri sana. Alhamdulillah beliau sampai di sini kan. Mudah-mudahan bisa membawa anak-anak sini semua menjadi santri. Amin Allahumma. Amin. Ya, beliau dari kota Jepara, Pak. Kota Jepara itu adalah termasuk kota santri yang mana di sana terkenal dengan kitab Amsilatinya. Terkenal dengan kitab Amsilatinya. Jadi kalau anak-anak ingin cepat baca kitab, di sana Jepara ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Amsilati. Anak usia dini sekitar 9 tahun itu sudah bisa baca kitab kuning. Jadi kalau mau tak diantarkan ke sana, antarkan ke Dawang aja sama aja nanti. Walaupun tak Amsilati seperti barokahnya ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Kayaknya ibu-ibu ini ngantuk. Ngantuk Bu? Kalau ngantuk Bu, tapi yang penting jangan istilah bahasanya bawa bentar aja, bertahankan dulu. Biasa kalau pengajian dulu. Kalau pengajian biasa setan tuh ganggu kita, biasa itu. Kadang-kadang setan tuh ada di dekat kita, niup kuping kita. Jangan dengarkan, ayo jangan dengarkan, gitu. Ngajak. Hanya ketika kiainya ngomong ngasih mau ilmu, ibu-ibu yang di belakang kadang-kadang gini. Kadang-kadang ngantuk. Tapi coba kalau lain dari pengajian, contoh cerita kejelekan saudara kita, Masya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu sambil cari kutu itu omongannya nyampe ke Dawangan. Kalau ibu itu yang satu, Masya Allah, saya yang tak kuat baunya. Iya, tak ngantuk. Tapi kalau ke pengajian kadang-kadang 2 menit ini. Tapi sadar, walaupun ngantuk insya Allah dapat barokahnya bulan Rajab. Nah, saya ulangi lagi. Di bulan Rajab ini Bu, banyak barokah. Karena Ar-Rajabu Syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah. Di sini ada peristiwa-peristiwa penting yang sangat besar. Makanya bulan yang diharamkan, bulan Rajab itu adalah termasuk pertama kali Allah menyuruh nabinya baginda kita, Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Pembangkatan Rasulullah ini dari masjid ke masjid, Bu. Artinya kalau kita kaji di sini bukan dari masjid ke Kendawangan, ke pasar Kendawangan, bukan. Dari masjid ke masjid. Berbuat baik, kelakuan baik, insya Allah kata saya. Walaupun ibu jauh dari kecamatan, dari kota, tapi kalau pengajian yang modelnya seperti ini, banyak yang hadir datang ke pengajian, insya Allah barokah yang akan didapatkannya. Amin Allahumma. Apalagi sekarang isu-isu yang namanya corona. Ini kecil, Bu. Yang paling susah kalau corona. Ada corona, Bu. Tapi kita tak usah takut. Takutlah kepada Sang Pencipta. Tak usah takut kepada coronanya. Cuma kita disuruh oleh baginda kita ikhtiar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Sehatnya bapak-bapak, ibu-ibu ini penting dijaga. Makanya kesehatan bukan cuma zahiriyah, juga batiniyah penting sehat.
Kalau kita sudah datang Bu ke pengajian, ingin ngaji Pak ya, insya Allah barokah yang didapat, bukan bala. Ketika barokah diberikan oleh Allah, barokna haulahu linuriyahu, itu adalah termasuk yang akan menyelimuti kebarokahan kepada Rasulullah. Dan ini semua ditunjukkan oleh Allah linuriyahu min ayatina, supaya tahu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita itu peseneng, kata orang yang jauh itu seneng tentang pengajian. Datangi pengajian tembun di mawon. Napa malih niki anak-anak kula Banser niki, alhamdulillah saniki wonten. Alhamdulillah di sini sudah ada Banser. Mudah-mudahan anak-anak Banser diberi kesehatan semuanya oleh Allah. Amin Allahumma. Karena ini adalah Pak Bu, termasuk tentaranya ulama yang dia tidak minta gaji, cuma cari barokah. Barokah yang dicari. Perjuangannya ulama yang dia dampingi, perjuangan ulama yang dia perjuangkan, seperti hanya dulu di masa sebelum NU itu, sebelum apa? Pertama kali dikeluarkan tahun 2006. Pertama kali didirikan NU 26 itu ada namanya Mujahid, ada Ansor, termasuk adalah mbah saya dulu termasuk mujahid. Tapi kalau mujahid dulu lain, diantaranya kayak Ki Hasan Jenggong, ya, Ki Bakir, mbah saya Ki Nazir. Kalau Ki Hasan dulu Pak, Belanda mau nyerang ke Indonesia, cuma kopiahnya ditarik gini, miring, pesawatnya pun ikut miring Pak. Kopiahnya digiringkan miring, ikut miring pesawat, jatuh itu di Probolinggo, Pondok Pesantren Keraksang. Sampai sekarang menjadi sejarah. Bomnya tak meledak, bikin kentongan santri, belnya santri. Di Sudogiri juga ada, tak meledak bomnya. Tuh Mujahid dulu. Ki Bakir berperang sama Belanda, Jepang dulu, kacang hijau itu Pak, diginikan, lempar jadi Banser Pak, lempar langsung jadi Banser, pegang lempar. Jadi Jepang dulu tuh kalah dengan ya, kacang hijau itu. Tapi kalau kayak sekarang, kacang hijau lempar jadi bubur. Ya, jadi kalau dulu itu jadi Banser. Makanya Bansernya sekarang ya inilah Bansernya ulama yang mendampingi ulama. Kenapa? Karena yang dipegang adalah kunci dari kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang di akhir masa, yaitu yufirruna minal ulama, jauh dari ulama, tak mau sama ulama, tak senang sama ulama, banyak senang maaf sama Mbah Duku. Ya. Jauh dari ulama, padahal al ulama adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisnya para nabi, yang meneruskan perjuangannya para nabi, yang mengajak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana mengerti, yang mengajak masyarakat tak berakhlak bagaimana berakhlak. Ini adalah ulama. Makanya macam-macam cara-cara ulama Indonesia itu, terutama adalah ulama-ulama itu mengadakan acara pengajian model kayak ini, model pengajiannya seperti ini. Tapi kadang-kadang yang model seperti ini kadang-kadang jarang mau datang ke pengajian, padahal Pak jelas dikasih kue ya. Coba orkes, nggak usah
dikasih kue. Jam Isya jam 7 mulai, jam 5 kakek-kakek udah di depan. Kadang-kadang bawa cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan pengajian di sini barokah. Amin Allahumma. Amin. Kuncinya adalah yaitu jangan lari daripada ulama. Ketika orang lari daripada ulama, wa yusibahu bisalasati baliyatin, Allah akan menurunkan musibah kepada orang itu 3 macam. Apa Pak Bu? Yang 3 macam. Pertama, yarfa'ullah min barakatihim. Allah akan mengangkat barokah hidupnya. Barokah kasabnya akan diangkat. Naudzubillah min naudzubillah. Ketika sudah kebarokahan diangkat oleh Allah, tinggal kita cuma capeknya yang didapat. Kerja 1 bulan, suami 2.500.000 atau 3 juta, istri dapat 3 juta, kalau dikumpulkan 6 juta. Tapi kadang-kadang rezeki yang 6 juta sama dengan hitungannya adalah musang dengan ayam kalau ditambah. Iya. Coba, ilmu rezeki itu tak bisa dihitung dengan matematika. Walaupun bapak kerja di sawit, bapak kerja gajinya 1 bulan 3 juta, ibu kerja gajinya 3 juta misalnya, dikumpulkan kan 6 juta. Tapi kalau tidak barokah, sama dengan ayam dengan musang. Ayam 10 Bu, tambah musang 1, bukan 11, habis. Naudzubillah min naudzubillah. Insya Allah dengan acara seperti ini, saya yakin, alhamdulillah kami 2 kali diundang ke sini kayaknya. Amin Allahumma. Diundang ke sini 2 kali. Mudah-mudahan. Ya kalau bosan tidak apa-apa lah. Saya terus aja ngomong kayak gini. Ya. Bosan tidak undang saya tidak apa-apa. Mau undang nanti tidak apa-apa. Saya ngomong apa benernya aja. Pak Kiai ini nyinggung saya. Enggak, saya nyinggung. Qulil haqqa walau kana murad. Katakan Muhammad walaupun itu pahit. Salah siapa saya diberi kasih feedback ya Pak ya. Jadi kalau saya dikasih feedback kan saya disuruh ngomong. Masa saya datang ke sini ya pulang semua jemaahnya. Dan ngerti bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi kita jangan lari dari ulama kalau ingin barokah. Ketika punya masalah datang ulama. Kalau datang ke ulama itu enak Bu. Kadang-kadang nyampe di rumahnya ulama dikasih kopi, ya. Hak karena Allah, tidak ada ceritanya ulama ngomong, masyarakat sini, masyarakat sini misalnya, datanglah ke Kijai Suli kamu ke sana. Insya Allah kamu ke sana nanti, tapi ada alasan, tapi ke sana ada alasan. Bawa uang 1 juta, jangan. Tidak pernah dia ngomong seperti itu. Tidak pernah Pak. Tidak ada Kiai nyuruh kalau datang Kiai kamu bawa uang 50.000, tidak ada. Kiai itu ikhlas. Dak bawa ya alhamdulillah, bawa alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tak bawa keterlaluan kan. Nak gurau ya. Biar tak ngantuk, ibu-ibu tak ngantuk. Jadi tidak ada sejarah. Jadi kalau rumahnya Kiai itu Pak, pagi-pagi kadang-kadang sudah jam 7 itu ada yang ngetok pintu panggil salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang bawa dus, bukan bom, gula. Tapi enggak, gula datang ke rumahnya Kiai, beras datang ke rumahnya Kiai. Cuman orang istet sini datang ke rumah Kiai mau bawa, tidak usah. Dekati ulama, minta keberkahannya, insya Allah pasti barokah. Amin Allahumma. Amin. Tanyakan sama pengajian saya. Setiap minggu saya datangkan pengajian. Kadang-kadang saya berikan ini. Nah, bukan tambah melaras ya. Makanya ketika datang ke ulama, barokah yang didapat, ilmu yang tidak dapat kopinya ulama, dapat nasi, kalau nemu nasinya ulama, kita gratis tak usah bayar. Alhamdulillah dapat ilmu, jangan ilmu dari ulama, tak senang.
senang loh Pak. Coba sampai datang ke Dawangan ke rumahnya Mak Dam. Insya Allah Pak Manajer tahu semua. Jadi kalau ke rumahnya Mak Dam itu lebih apa namanya, lebih hafal rumahnya Mak Dam daripada rumahnya Pak Kiai. Jadi kalau Mak Dam tuh Pak, mangga sup Madam di sana. Berapa? 5, makan 5. Habis makan jangan langsung pulang Pak. Bang, sini dulu bayar. Kopinya segini, tehnya segini, nasinya segini. Coba datang ke Kiai habis kambing 1 tak pernah ngomong. Habis makan, habis kambing, makan banyak-banyak. Kiai ngomong alhamdulillah. Dia pun ngomong alhamdulillah, mantap. Pulang dari rumahnya Kiai, gak ada yang ngasih uang. Tapi Kiai tetap sabar, ikhlas. Apakah Kiai seperti ini yang kita jauhi? Naudzubillah, naudzubillah. Makanya inilah yang dekat sama-sama ulama, mencari barokahnya ulama supaya hidupnya barokah. Yang nomor 2 Pak, ketika orang itu jauh daripada ulama, yaitu waja'alallahu sultanan zaliman. Nah, ini Pak, naudzubillah ya. Allah akan memberikan, kata Rasulullah, memberikan pemimpin manajer yang zalim sama rakyatnya. Biasanya gajinya masyarakat dinaikkan dan dinaikkan. Ya. Masyarakat kan disuruh disiplin, tapi manajernya enak, main VIP di kantor. Misalnya, naudzubillah min dzalik. Saya katakan, get kan ini, tidak apa-apa ya. Biar jujur aja nih. Mumpung pengajian. Jadi kita disuruh disiplin, misalnya kita disiplin, harus disiplin, nggak boleh tidak disiplin. Kalau ini barokah, karena bapak manajer atasan kita harus disiplin. Tapi lebih baik, lebih disiplinnya adalah dari pak manajernya. Ya mudah-mudahan seperti halnya saudara-saudara pada siang hari ini mengadakan acara pengajian seperti ini. Kalau tidak ada kerjasama dengan manajer, dengan staf-stafnya, tak mungkin ada pengajar. Insya Allah bapak-bapak di sini, pimpinan di sini baik-baik semua. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ini berlanjut. Amin Allahumma. Supaya anak-anak kita itu ngerti tentang agama. Kalau anak-anak kita ini buta tentang agama, naudzubillah min dzalik, yang celaka siapa Pak? Pasti orang tua dan kedua orang tuanya. Yang celaka pasti itu. Mungkin dia cuma senang di dunia, tapi belum tentu dia senang di akhirat. Karena anak tadi akan menuntut yaitu keadilan setelah meninggalkan alam dunia ini. Anak cuma dididik di pendidikan umum, anak disekolahkan di pendidikan umum, dia tidak tahu sholat, dia tidak tahu sejarahnya sholat, tak mengerti, tak mau belajar, akhirnya dia tidak mau sholat. Dia tidak mau berbuat amal baik, amal-amal soleh. Ya. Akan tetapi kedua orang tuanya tahajud, doa, rutin ke masjid, tapi anaknya dibiarkan begitu saja. Naudzubillah min naudzubillah. Ketika kelak nanti di alam mahsyar ada di kehadiran Allah Subhanahu wa taala, anak akan menuntut kepada Allah, mencari kedua orang tuanya, dicari di mana orang tuaku. Ternyata orang tuanya sudah ada di dalam surga. Dilihat daftar surga, betul nyata ada orang tuanya. Anak ini menjerit, memanggil kedua orang tuanya. Wahai malaikat Ridwan, kami tidak setuju orang tua saya masuk surga. Kami tidak setuju orang tua saya ada bersenang-senang di surga. Karena dia selama di dunia tak pernah memedulikan aku. Aku tak pernah diajari tentang ilmu agama. Cuma orang tua saya adalah kepentingan pribadinya, beribadah, belajar untuk sendirinya. Tak pantas kalau orang tua masuk neraka, masuk surga, gara-gara saya ini dimasukkan ke neraka. Akhirnya keluar juga Pak. Keluar juga. Dipanggil oleh malaikat itu. Ternyata ujung-ujungnya karena di dunia
anaknya dijauhkan dari pendidikan agama. Alhamdulillah, di sini ada pengajian rutin, ada pengajian maulid, ada pengajian Isra Mi'raj. Barusan saya dengar ada istilah putra putri di sini menghafal surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wah, ini kata saya ngomong sama Mbak Sita tadi, ini suratnya temanya ini Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Padahal kita ini sekarang hidup di penghujung akhir zaman. Sekarang ini sudah ada penyakit namanya corona. Tanda-tandanya sudah tanda-tandanya akhir zaman. Suatu ketika nanti banyak orang Islam tak bisa umroh gara-gara virus. Ternyata benar. Virus namanya virus corona ini. Tapi kalau kiai itu lain, Bu. Pak, kalau corona itu disingkatkan, kalau orang Amerika, orang Inggris, bahasa Inggris, corona kan C itu kan dibilang kaya, tapi kan tulisannya corona. Jadi kalau kiai itu ngomong coba rokok, itu coba rokok, Anda aman. Jadi kita kiai itu coba rokok, Anda pasti aman. Tak mungkin datang penyakit corona itu, kena asapnya lari. Katanya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bercanda aja ya. Jadi kita hati-hati aja, ya kita hati-hati aja. Cuman saya akan nanti menerangkan juga masalah itu, tentang masalah apa namanya corona sedikit. Saya tetap akan mengatakan masalah tadi jauh dari ulama ini. Yang nomor 2 yaitu akan menjadikan pemimpin yang zalim kepada rakyat. Nah, kalau sudah zalim kepada rakyatnya, jadi cekik rakyatnya. Yang nomor 3 terakhir, ini yang ditakutkan Pak Bu. Yang ditakutkan ini kata Rasulullah. Ketika orang jauh daripada ulama, tak mau ngumpul sama ulama, tak senang sama ulama, apalagi benci sama ulama, kadang-kadang melukai perasaan ulama, nyakiti perasaan ulama dengan kata-kata yang tak pantas. Ya. Naudzubillah min naudzubillah. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Ini kata begini. Dia akan keluar dari alam dunia ini tidak akan membawa iman. Naudzubillah min naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah gunanya ketika kita mengadakan pengajian ada kerjasama. Tanpa kerjasama takkan bisa berhasil. Ulama juga harus turun kepada masyarakat, memberikan wejangan kepada masyarakat supaya masyarakatnya tambah mengerti, tambah paham, supaya kehidupannya tambah barokah, tambah baik, dan seterusnya. Ini tujuannya, supaya kita fit dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia kita menjadi orang yang baik, kelak juga di akhirat menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Makanya kerjasama yang baik. Kayak acara ini, cara-cara seperti ini. Kalau dia ada kerjasama, tak mungkin terjadi. Nah, teror ini bikin, tak mungkin satu hari selesai. Pasti kerjasama, ada panitia, ketua panitia, bendahara, sekretaris, juga masyarakat kerjasama untuk mensukseskan pengaji, dan ujung-ujungnya adalah untuk mencari keberkahan ilmu. Ini tujuannya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting kita kerjasama. Apapun ketika kita kerjasama pasti enteng, pasti nyaman. COVID-19 ketika kita kerjasama bersama-sama, insya Allah akan aman dan nyaman. Amin Allahumma. Ini ada cerita Bu, ada cerita. Mau ada cerita Bu? Jangan ngantuk tapi ini. Ya Bu ya, ceritanya begini. Orang yang kerjasama, ada orang Bu tak punya mata, ya, tak punya mata, punya kaki. Punya mata, tak punya mata, punya kaki.
Satunya, ada orang punya mata tak punya kaki. Jadi si buta tadi yang punya kaki ini mau pergi ke pasar. Nyampe di perjalanan dia bingung, pegang-pegang. Ketemulah dengan orang yang buta, yang melihat tapi tak punya kaki. Hanya ngomong orang yang melihat tak punya kaki, "Bang, mau kemana abang?" Siapa kamu, Dek? "Saya, Bang." "Mau kemana, Bang?" "Mau ke pasar." Hati-hati, Bang, nanti kamu jatuh ke sungai." "Ya itu, Dek, saya takut." "Ayo kerjasama dengan saya." Kata si tadi yang punya mata tapi tak punya kaki. "Kenapa kau bilang itu, Dek?" "Saya punya mata, Bang, punya senter tapi tak punya kaki, punya lampu tapi tak punya kaki. Adek punya kaki tapi tak punya lampu. Kan kita kalau kerjasama enak, Bang." "Iyalah, tapi ada syaratnya, Bang." "Gendong saya." Akhirnya yang tak punya kaki itu digendong, Bu. Yang punya kaki yang buta tuh menggendong. Jalan terus, Bang, kanan, Bang, kanan, Bang. Iya, masih jauh, Dek, jauh. Ketika nyampe Pertelon, belok kanan, Bang, belok kanan. Ketika nyampe belok kiri lagi, Bang, jalan kerja sama. Nyampe di sungai, awas, Bang, hati-hati jembatan, Bang. Angkat kakinya, Bang, nanti jatuh, Bang. Lurus, Bang, lurus angkat. Terus ada orang mandi ya, Bang. Kata yang buta yang punya mata yang punya mata tak punya kaki di atas. Si buta itu ngomong kepada yang tak punya mata tadi, "Ada orang mandi ya, Bang?" Kata yang buta yang punya kaki, ngomong yang melihat tak punya kaki, "Kok kamu tahu kalau ada orang mandi?" "Nah, punya abang ini hidup di belakang." Kenapa, katanya. Jadi ketika kerjasama enak, pasti kelihatan. Yang tak bisa pasti bisa. Insya Allah, Allahumma amin. Jadi pengajian ini bisa sukses kalau ada kerjasama yang baik. Maka dari itu, ini perlu kita harus kerjasama. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di Bali ini semua adalah kembali kepada kinya ulama. Hutma sofa wada ma'akadarah. Artinya ambillah yang bening, jangan kalian ambil yang kotor. Ketika pengajian ini misalnya yaitu didatangi banyak yang perempuan, bukan lantas yang laki-laki ngomong, kok banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Ayolah kita datang ke pengajian.